Hai, 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 hai. Welcome back to channel. Siap-siap cuy, dan selamat datang yang baru menemukan channel gue. Jadi kalau yang baru datang menemukan channel gue, masuk ke dalam channel gue, banyak video-video kalian yang lainnya sebelum gue bilang, ada yang bilang, bang request ini. Padahal udah ada videonya. Tapi gak apa-apa, namanya kan request ya. Jadi yang request boleh, karena gue juga butuh masukan video mana yang harus gue tonton. Karena gue random banget pokoknya, karena gue gak tahu begitu banyak video KDM yang ada. Dan gue yakin semuanya bagus gitu, jadi gue kebingungan sendiri mana duluan. Dan karena gue juga lihat dari jumlah viewers yang banyak, yang mana ya, yang video mana sih yang kalian suka itu kelihatan banget gitu kan. Jadi ya sudahlah, gue random aja lah. Karena dengan nonton KDM itu pintar tuh nambah cuy. Sumpah pintar nambah, bersyukur nambah, inget dosa-dosa sendiri juga nambah. Ini orang pinter kok diborong ya. Bagi-bagilah KDM nih. Oke, kita nonton satu video nih yang dari Lembur Pakuan kalau nggak salah videonya. Jadi ya gas ya cuy. Mana? Ini. Jadi pastikan kalian nonton di channel Lembur Pakuan ya. Gue ambil video ini dari Lembur Pakuan. Yang isi juga KDM semua. Walaupun udah nonton lagi cuy. Kalau udah nonton di sana, baru nonton di sini. Lembur Pakuan. Sunda Empire, anjay. Lot Rangga nih. Terjadi nih. Koruko. Pak Jajang Rukun, apa ini? Kantor? Terima kasih semuanya. Oh gereja? Ya tapi emang banyak ya gereja di Ruko. Kasihan teman-teman kita nih yang beberapa kesulitan untuk membangun rumah ibadah ya. Karena kan ibadah masing-masing ya. Sampurasun. Saya sangat berbahagia ya Islam ini bisa bertemu dengan tokoh-tokoh spiritual. Kalau di Indonesia tokoh spiritual namanya dukun. Karena spiritualitas itu esensi dari agama. Karena agama kehilangan spiritualitasnya sama dengan bertuhan kehilangan Tuhan. Saya hari ini mohon maaf sok sibuk ya. Padahal saya ini pengangguran. Dan kemarin saya sempat menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Langkah-langkah hidup saya itu tidak pernah punya rencana. Saya orang yang tidak pernah selama ini tidak keluar pernah dari Golkar ya kayaknya. Nganggur. Saya tidak pernah mempersiapkan sesuatu sebelum bicara. Biarkan alam yang menuntun saja. Kalau dipersiapkan lebih dahulu nanti tidak up to date dengan apa yang saya rasakan hari ini. Biarkan alam. Saya orang yang dalam setiap waktu, baik secara personal maupun memimpin lembaga, dulu pernah jadi bupati, pernah jadi anggota DPR RI, itu semuanya hanya mengandalkan rasa sebagai intuisi utama bagi kehidupan. Pernah, berarti ini kondisi dia sudah keluar dari DPR nih, dari Golkar, masuk Gerindra, nganggur. Bapak ini lagi nganggur tapi masih dicari-cari orang dia. Sehingga kalau saya mengatakan apa sih yang hilang dalam perspektif beragama kita hari ini, hilangnya rasa. Karena hilangnya rasa, hilangnya cinta. Karena hilangnya cinta, maka hilanglah kebahagiaan. Jangan-jangan orang yang berkumpul di gereja juga tidak bahagia. Gimana? Nah, kalau esensi agama itu adalah hilangnya adalah cinta, rasa dan bahagia, maka pertanyaan besar itu adalah agama itu adalah urusan berorganisasi atau urusan individu? Agama itu hak apa kewajiban? Nah, karena agama itu dalam pandangan saya sebagai orang Sunda bilang agama itu ageman. Karena ageman adanya dalam jiwa. Karena ageman sifatnya privacy, sangat rahasia.
Gak boleh orang ngorek-ngorek ageman saya. Yang punya ageman itu maka harus punya isim. Ini penting, saya ngomongnya dari Sunda aja. Maka orang yang punya ageman itu dia punya isim. Nah, isim itu adanya di rasa, di jiwa. Isim. Kau pernah dengar? Waduh, itu bahasa Sunda udah banyak yang hilang nih. Di ruh yang paling dalam hidup kita. Isim. Kalau dalam teorinya adalah di langit yang ketujuh. Komen cuy. Problemnya adalah ketika isim disimpangkan oleh perdukunan. Maka isim itu dibuat dalam sabuk. Isim untuk kebal peluru. Oh jimat. Isimnya jadi terlihat. Ya di mana-mana kalau isim disimpan jadi sabuk, jadi ikat kepala, jadi baju, jadi rompi, sudah bukan isim lagi. Di mana-mana SIM card itu di dalam handphone, bukan di luar handphone. Nah, isim dan SIM card itu kan satu kesatuan nilai dalam cara pandang. Satu menggunakan pendekatan saintik, yang satu menggunakan pendekatan metafisik. Kan yang saintik juga tidak bisa dilihat, tapi dirasakan. Tetapi itu ada teorinya, ada tahapan pengetahuannya. Tapi kalau yang metafisik itu spiritualitas, pendekatannya yang sangat beda. Yang satu mengandalkan cara baca sebagai bentuk cara untuk melakukan pendalaman ilmu sehingga masuk dalam kategori ilmuwan dan akademisi. Yang satu menggunakan rasa. Gila analoginya. Parah sih. Gila, ini orang bisa menganalogi dengan begitu sederhana supaya bisa ditangkap oleh kita semua. Nangkap kan cuy? Nangkap dong. Ini maksudnya SIM card sama isi-isi itu kayak jimat gitu kan, yang adanya harusnya di dalam. Diumpetin. Nah sehingga saya kalau katakan bahwa beragama itu adalah berorganisasi, pertanyaannya adalah kenapa berdoa itu selalu merem yang paling busuk? Kan berdoa yang paling dekat, yang paling busuk, yang paling utama dalam hidup itu kan kalau sudah memejamkan mata. Orang yang menjauhkan mata itu orang yang mencapai pada puncak kenikmatan hidup. Ya sudahlah, suami istri lagi asik-asiknya kan matanya gini-ginian terus. Teman-teman dong. Analoginya bahaya susah nyapunya nih cuy. Anjir. Bahkan saya selalu sampai pada sindiran. Kalau kamu punya pasangan, kamu sudah birahi di situ, dan pasangan kamu tidak merem, itu pasangan kamu mengalami kelainan jiwa. Kenapa? Itu lagi memikirkan orang lain. Sialan. Aduh. Kenikmatan hidup itu yang tertinggi kan tidur, Pak. Iya, itunya benar. Ya kan? Orang yang tidur nyenyak itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Orang yang tidak bisa tidur itu orang yang paling menderita. Yang penderitaan manusia yang tertinggi itu ketika sulit tidur, Pak. Boleh dicek. Jadi kalau kita lihat tukang beca duduk tidur nyenyak tiap hari, jangan-jangan spiritualnya lebih tinggi dari pendeta. Tukang beca dibanding pendeta. Karena pendeta itu ternyata tidak berserah. Kenapa tidak berserah? Memikirkan jumlah jamaat yang berkurang, tagihan listrik yang meningkat, ya kan, AC yang rusak. Loh, katanya berserah pada Tuhan, tapi kok masih mikirin hal-hal yang bersifat teknis gitu. Anjay. Ya saya kalau mau di gereja kan nggak ada laporin ke Polda. Kenapa? Loh, bagi saya pendeta atau apapun kan status sosial. Aduh, gereja nggak dilaporin Polda deh, anjay. Aduh, pendeta status, pendeta status sosial. Iya benar sih. Iya, pertanyaannya adalah apakah spiritualitas ada tingkatannya? Kan tidak. Yang berhak meletakkan spiritualitas dalam tingkatannya hanya Tuhan. Tidak bisa dilabelkan pada label-label kemanusiaan, label sosial nggak bisa. Jadi kalau ada pendeta yang salah, ya wajar karena kalimat pendeta status sosial, bukan status spiritual. Waduh. Ini bapak ini pinter sendirian nih. Bagi apa otaknya dikit ke gua. Anjay, pinter diborong sih kadang mah. Jadi kalau pendeta punya kebutuhan
Karena dia status sosial pendetanya. Pendeta itu kan menurut kesepakatan jamaat yang diorganisir dalam organisasinya GBI. Kalau di mata Tuhan kan nggak ada GBI. Ya kan di mata Tuhan kan nggak ada GBI, nggak ada. NU juga nggak ada di mata Tuhan. Nanti misalnya pendeta-pendeta ini mendapat organisasi itu. Tidak, menurut saya semua sama. Maka tingkatan langit itu kan tingkatan di dalam jiwa kita. Nah, kalau tingkatannya di dalam jiwa kita, maka doa yang terbaik itu dalam kesendirian. Jadi jangan dimarahin orang tidak pergi ke gereja. Kenapa? Dia menikmati kepuasan hidup dalam kesendirian. Justru karena masuk gereja jadi tampak kepusingan hidupnya. Bisa aja lu, dia nggak pakai mikir lu, ini asal ngomong aja apa yang ada dalam pikiran dan hatinya lu. Jokesnya agar nih orang. Ya pendetanya dari semua. Kan tidak boleh dong kita menuduh. Kan tidak boleh juga dia tidak ke gereja, tidak beriman kata siapa. Gitu. Kan tidak boleh juga. Kenapa? Karena kita tidak diberikan hak prerogatif oleh Tuhan untuk menghakimi manusia. Gila, ini apa yang jadi narasinya ini bisa untuk semua golongan loh. Coba bandingkan ya, sama aja tadi tuh terkait dengan status sosial gitu kan, pendeta, haji itu status sosial, semuanya ini daging cuy. Nah, karena itu adalah bersifat hak, gitu kan, dan itu bersifat pribadi, maka agama tidak akan melahirkan konflik. Nah, pertanyaannya, kenapa agama berkonflik? Konflik agama. Ketika diorganisir. Iya lagi. Pertanyaannya adalah, hari ini konflik antar agama tidak ada. Yang ada adalah konflik antar organisasi agama. Bener lagi. Kalau bicara konflik, jangankan antar organisasi, di internal organisasi keagamaan ada rebutan tahta kekuasaan. Iya lagi. Iya lagi. Bener lagi. Kalau bicara itu, kenapa pengorganisasiannya? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan pernah berfirman kalian untuk berorganisasi? Kan tidak. Tuhan itu hanya meminta kita semua untuk menuju jalan kebenaran. Let's go Bapak. Anjay, double kill, triple kill. Apa tadi dia bilang? Bodoh amat, gulang-gulang. Kenapa? Pengorganisasiannya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan pernah berfirman kalian untuk berorganisasi? Kan tidak. Tuhan itu hanya meminta kita semua untuk menuju jalan kebenaran. Ini apa nih ngomong? Saya jadi kesurupan begini. Kesurupan. Lancar banget kalau ada saya terus begini, orang bubar lama-lama. Nah, itu kan menuju jalan kebenaran. Karena menuju jalan kebenaran, maka kebenaran itu selalu saya ngomong dalam kasus begitu. Kebenaran itu cahaya. Dalam kaidah agama Islam, maka cahaya itu nur. Wahyu yang diberikan pada Nabi, pada manusia, ilham gitu. Nah, kata orang Sunda disebutnya pulung. Pulung itu apa? Cahaya. Nah, dalam teologi, kan orang kebudayaan, dalam teologi Sunda itu pulung itu turunnya di mana? Gitu loh. Pulung itu turunnya di Galunggung. Karena teologi ajaran Sunda itu selalu bertuhan itu adalah gunung. Karena makanya alam ketuhanan itu disebutnya alam Parahyangan. Untung ada Universitas Parahyangan. Jadi masih ada ikatannya. Itu pinternya teman-teman Katolik gitu. Pinter. Jadi dia sangat pintar mengadaptif setiap kebudayaan. Saya paham betul. Nah, kemudian alam Parahyangan
Iya kan, itu lambang gunung. Nah, lambangnya apa? Gunung kok. Gunung itu cirinya apa sih? Gunung itu bentuknya adalah kerucut. Ke bawah makin besar, ke atas makin kecil, dan sampai pada satu titik. Yang di bawahnya besar dengan keragaman. Maka ritualitasnya gunung itu dilambangkan dengan apa? Dengan tradisi menanak nasi. Maka dikenal asepan. Betulnya begini. Maka sampai hari ini saya masih bertradisi itu. Saya boleh lah kayak orang di medsos segala macam. Saya ini masih itu tradisi saya. Nah, di asepan itu begini. Ke atasnya lancip. Nah, kenapa? Bahwa dan prosesnya adalah proses pendakian. Dari sekian banyak manusia yang mendaki gunung itu hanya beberapa orang yang sampai ke puncak. Maka cerita itu ada dalam cerita wayang yang menceritakan Pandawa itu berjalan menuju Nirwana. Dan yang sampai hanya Dharma Kusuma, yang lainnya tidak sampai. Dan ketika di Nirwana dia bertemu dengan anjing. Cerita. Nah, karena itu menuju ke puncak itu, kan kita ini mendaki. Nah, karena kita ini mendaki, maka pendakian personal kita itulah yang akan sampai pada puncak ketuhanan. Dan jangankan kita bicara tentang alam setelah kematian, alam di dunianya rasa kita bisa merasakan pendakian itu. Nah, karena kemudian siapa yang akan mendapat pulung itu? Yaitu manusia yang sampai pada puncak. Siapa yang mendaki puncak itu? Yang mendaki puncak itu adalah, kata orang Sunda, Galunggung itu adalah Galuh Anumangu. Galuh itu apa? Kerajaan besar di tanah Sunda yang pertama. Galuh itu apa? Galuh. Galuh itu apa? Kalau pohon itu tengahnya. Manusia. Galuh itu apa artinya? Rasa, jiwa, hati, cinta. Jadi siapakah yang akan sampai pada puncak Galunggung itu? Yaitu mereka yang mendapat pulung. Siapa yang mendapat pulung itu? Yang punya kebersihan hati, yang punya kebersihan jiwa. Maka orang lain, teman-teman di agama lain menyebutnya moksa, untuk menuju nirwana. Sampai pada puncak jiwa itu, orang Sunda itu mendapat kalimat berikutnya lagi. Siapa yang bersih jiwanya? Mereka yang celik putih, celak kerang, caan bulan, opat belah, jalan gede, sasapuan. Apa celik putih, celak kerang itu? Tidak ada dalam hatinya itu kebencian. Tidak ada dalam hatinya permusuhan. Dalam hidupnya selalu berprasangka baik saja. Dan kita ini susah, Pak. Gimana? Untuk menuju ibadah aja kita masih jangan-jangan dia merebut kekuasaan. Nah, orang yang jadi putih celak kerang itu nggak bisa jadi tentara, jadi intel, nggak bisa. Karena hidupnya nggak punya rasa curiga. Ya, rumah nggak dikunci. Kenapa? Orang sudah nggak punya rasa curiga, hidupnya sudah berpasrah. Ya kita ini rumahnya nggak perlu Tuhan, rumahnya digemuk, dikunci pakai anjing. Nah, berarti kita lebih mempercayakan pada anjing dibanding pada Tuhan. Anjir. Kita harus jujur-jujuran aja. Analoginya gokil. Yang mau kan dari agama manapun dan sampai pada tingkat spiritualitas itu tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Tidak, karena di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali kita. Ya kan? Kenapa tidak ada rasa takut? Tidak punya apapun kecuali kita, kecuali satu jubah untuk dia beribadah. Dia tidak punya apapun karena seluruh kebutuhan yang lain yang orang punya itu tidak dibutuhkan bagi dia untuk bercengkrama dengan Tuhannya. Dan gimana? Kan kalau spiritualitas sampai itu, kalau belum sampai itu masih perlu mobil, perlu istri cantik, ya sudahlah, jangan aku spiritualitas lah. Kan jangan nanggung hidup ini. Ya kita ini kita ini di dunia. Kita ingin di dunia bersenang-senang, kemudian masuk akhirat, nanti masuk surga. Kan begitu keinginannya. Enak semua. Gimana mencapai itu? Hidup itu kan pilihan. Nah, karena ingin mencapai pada puncak itu sudah, maka ya kan si putih cahaya bulan 4 bulan hidupnya dalam panduan.
Siapa yang memandunya? Purnama. Kenapa tidak Tuhan langsung? Cahayanya terlalu besar, tak akan mampu. Nabi Musa pun pingsan di bersinar. Cukup oleh purnama saja. Karena cahaya matahari bagi kita tidak cukup, malah jadi berbahaya. Matahari kan terlalu terang, terlalu panas. Sehingga kalau kita ingin menggunakan cahaya matahari secara langsung, kamu terbakar. Gak cukup ilmumu untuk sampai itu. Tingkatanmu masih tingkatan manusia, bukan tingkatan nabi. Nah, maka cukup bulan lah. Cukup bulan. Karena bulan itu ada keindahan, ada kedamaian, ketentraman. Bulan itu selalu diharapkan oleh perempuan. Perempuan dalam setiap bulan selalu ingin datang dan gelisah perempuan yang belum bersuami kalau telah bulan. Gue lagi serius. Ada aja nih gebrakannya. Aja ada ini gubernur satu. Pengangguran nih. Belum gubernur. Maaf, saya tidak akan mengganggu kekuasaan Bapak. Nah, itu. Jadi karena bulan purnama, maka purnama itu yang memandunya. Jangan bulan 4 bulan, jalan gede Sasapuan. Maka jalannya jalan yang lurus. Pantas banyak orang seneng ya dengerin dia. Nah, karena itu jalan yang lurus, jalan gede Sasapuan. Artinya apa? Manusia yang mulia itu adalah yang membukakan jalan bagi orang lain yang dalam keadaan kebingungan. Berasa ceramah nih udah. Manusia yang paling mulia itu adalah yang membukakan jalan bagi orang lain yang dalam keadaan kegelapan. Manusia yang paling mulia itu adalah yang menuntun orang lain yang dalam keadaan kesusahan. Amin. Maka Amin. teori tentang saya menyebutnya Nabi Isa alaihissalam kan sama, mendarma baktikan orang Sunda bilang. Jadi enggak, dharma itu kedudukannya tinggi, Pak. Karena apa? Kalau kita ini kan hari ini beramal, kalau beramal itu selalu ini ada kembalinya. Kan kita mencintai, karena mencintai kita tidak berharap apapun dong. Karena kita sudah menjadi budak, hamba, kita menjadi kambing, ada yang mengembalanya, ya sudah, kita berserah saja, terserah Tuhan saja. Maka dalam kaidah para sufi di Islam, orang-orang yang sampai ke sufi tidak berharap surga kok. Dia hanya berharap cinta. Karena cinta lebih tinggi derajatnya dari surga. Buat apa kita punya suami hanya dikasih duit tapi tidak dikasih cinta? Merana, tetap cari suami lain. Karena sudah cinta, maka kita akan mendapatkan segalanya. Karena itu, maka derajatnya dan cinta tidak berharap. Karena sudah tidak berharap, maka saya selalu meyakini Tuhan itu akan memberikan sesuatu, segalanya pada orang yang tidak punya harapan apapun bagi dia kecuali rasa cinta. Kita ini manusia, saya itu merasakan. Saya ini orang yang dalam setiap hari ya dikit-dikit suka beri. Rasa saya itu beda. Kalau orang datang berharap ya segini. Kalau orang datang tidak berharap, saya lebih dari siapapun saya kasih itu. Kenapa? Anda datang ke saya dengan cinta, bukan dengan harapan untuk diberi. Nah ini juga kayak apa ya? Ya curhat colongan juga ini kan jatuhnya. Dan memang harusnya ini juga dipahami oleh warga Jabar nih sekarang ini nih. Kita tahu Pak ini suka memberi, suka membantu memecahkan solusi dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu berharap ke beliau maksudnya. Kalau bisa dia akan bantu, bahkan bisa lebih dari yang kita harapkan. Itu, ya belum apa-apa udah kepala aja pikiran udah duit aja. Memang sih semua masalah semua masalah itu kebanyakan memang bisa diselesaikan dengan uang, tapi kan nggak semuanya gitu. Kadang masalah hanya perlu berbicara, komunikasi bisa selesai. Nggak semuanya dengan uang. Walaupun lebih banyak masalah-masalah di negeri ini. Ini tidak lepas dari uang. Nah, teori itu kan ada. Nah, karena ini adalah jalan, ya kan, beragama. Nah, jika bagi saya hidup ini jalan yang terbaik adalah menyelesaikan problem orang-orang susah.
Nabi apapun berpihak pada orang-orang susah. Mendekati orang kaya untuk membebaskan orang miskin. Bukan terbalik, tokoh agama sebenarnya sama orang kaya terus. Tapi sama orang miskinnya nggak pernah dekat. Atau mengiyakan apapun yang dilakukan oleh orang kaya. Orang kaya babatutan diiyakin. Orang kaya gusur orang miskin diiyakin. Wah, kasih gusurannya nanti disumbangin buat pembangunan tempat ibadah. Gimana kita berdua? Nah, kan pemberhalaan itu adalah penyembahan pada batu, pada sesuatu yang mati. Jangan-jangan berhala itu hadir dalam bentuk ruang-ruang yang dianggap oleh kita ruang ibadah. Jangan-jangan kalau lihat kita itu. Nah, karena itu adalah membebaskan dari kesusahan, saya itu. Nah, makanya saya jalani dalam setiap hari dengan tuduhan pada saya, Deddy Mulyadi itu agamanya nggak jelas. Bagi saya, ya tidak apa-apa. Karena bagi saya, esensi beragama adalah manfaat hidupnya bagi kemanusiaan. Esensi orang beragama. Berperang atas nama agama, membunuh atas nama agama, menghancurkan orang lain atas nama agama, sesungguhnya dia tidak beragama. Jadi jalannya, maka apa sih pandangan agama hari ini? Yang pandangan agama hari ini adalah agama harus hadir menyelesaikan problem sosial publik. Jangan terus-terusan kita ribut di perebutan tempat ibadah. Bagaimana problem sosial publik? Lihat Bekasi loh. Bagaimana sampahnya yang sudah menjadi candi terbesar. Candi. Saya kemarin itu naik pesawat dari Susi Air dari Pangandaran ke Halim. Saya pandang ke bawah, itu Bantar Gebang tumpukan sampahnya itu sudah seperti gunung piramida. Bayangin peradaban kita di sebuah negara yang religius itu. Orang religius nyelesain sampah saja nggak bisa. Artinya bahwa sampah itu adalah problem keagamaan. Masa nanti kita ditertawakan Firaun? Firaun bisa membuat piramida yang sampai hari ini memiliki citra rasa estetika dan ciri dari arsitektur berkelas pada zaman. Padahal Firaun dalam setiap hari dicaci maki di mimbar-mimbar. Sedangkan kita yang mencaci maki Firaun dalam setiap hari berhasil membuat menara sepi dari sampah plastik. Mari kita introspeksi. Problem kita hari ini adalah tingkat emosi kita tinggi di jalan, dikejar orang marah. Problem kita problem hari ini adalah pada lingkungan kita bertetangga. Makanya kalau kira-kira menunjukkan agama menimbulkan konflik dalam bertetangga, kenapa agama tidak dulu ditonjolkan? Lebih baik tonjolkan saja hubungan kemanusiaannya dibanding agama. Saya ketika jadi bupati menganggap bahwa beragama adalah setiap orang, dipandu menuju jalan Tuhan setiap orang. Saya tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Di setiap sekolah saya hadirkan para pembimbing agama di seluruh agama. Pagi-pagi sebelum anak belajar akademis di ruang kelasnya, semua saya anak yang muslim itu kan sudah dari lama dia baca tulis Al-Quran di kelas. Tapi saya ingin membuat keadilan. Anak yang Kristen, yang Protestan, yang Katolik, saya hadirkan para pendamping. Saya buatkan ruang-ruang spiritualnya dalam setiap pagi. Jadi mereka ke gereja bukan seminggu sekali, mereka ke gereja setiap hari. Kenapa tidak terbiasa membaca itu? Ini pemimpin baru ya. Jadi dia melihat semua agama yang ada di sini. Wah, apalagi kalau RI 1 nih. Ini sekolah dengan suatu apa ya istilahnya
mendasar bagi anak-anak, apalagi baru-baru sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, itu kan memang perlu tuh sentuhan-sentuhan agama. Dan tidak hanya yang muslim aja, yang dari dulu kan lebih banyak setahu gue yang muslim ya. Ntar kalau di negeri, kalau yang Nasrani ya ikut pelajaran muslim, kalau nggak nunggu di luar tuh. Kalau zamannya gue ya nggak tahu gue sekarang nih. Kalau ujian baru tuh. Sesuai agamanya masing-masing. Dan ini jadi kamu menghadirkan pendeta-pendeta mungkin atau dengan agama-agama yang lain juga yang sesuai ya. Wah gila, ini terobosan menurut gue sih. Terobosan. Karena semua agama kan mengajarkan hal yang baik ya. Kalau dari kecil sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan agama yang intens, ya mudah-mudahan jadi anak-anak yang luar biasa nanti besarnya. Yang penghujung pun saya siapkan. Pendampingnya saya, semuanya saya berikan insentif dari pemerintah daerah. Kenapa? Apakah ribut yang di Purwakarta itu? Tidak. Tenang. Ribut kapan? Awalnya. Dan keributannya sudah luar biasa. Kalau bicara moderasi, saya tuh pernah mobil saya hancur dilemparin dan saya mau dibunuh oleh 25 orang berbeda. Saya ngalamin. Nah, seluruh rangkaian yang bawa pedang itu apa? Politik. Politik apa? Pilkada. Kalah calonnya. Kan kita bisa dilihat, kalau tokohnya didukung, masuk gereja tidak ada masalah. Kan nggak ada masalah juga, ya kan? Kemarin ribut seolah-olah yang kelompok A, kelompok B tidak bisa akur. Sekarang kelihatannya mau akur. Jadi kita memberikan penyadaran pada publik, kamu jangan lagi mau dipolitisasi agama atas nama Tuhan segala macam. Mereka itu suatu saat kalau sudah dianggap tidak butuh lagi politisasi itu, judulnya beda, mereka akur lagi. Berarti konflik agama itu nggak ada. Yang ada adalah konflik elit yang menggunakan agama sebagai kapitalisasi politik. Sudah selesai. Untuk itu ya mudah-mudahan saja nih yang pilkada ke depan itu bisa menyelesaikan seluruh problem itu. Kita bosen. Kasihan. Mereka juga nemuin pendeta kan waktu butuh, saya juga tahu. Pilkada ya, jalan-jalannya nemuin pendeta kalau lagi butuh, nemuin santri, pesantren, keliling semuanya. Ziarah tiba-tiba gitu kan. Ziarahnya pada saat mau pilkada doang. Kalau udah naik di atas mah, boro-boro ziarah. Tapi ini memang harus diginiin. Dan mudah-mudahan nanti bisa membawa perubahan banyak. Lagi kalau RI 1 nih, wah kayaknya bakal rubah banyak sih. Abangku tercinta tadi ngomong, ini tadi pendeta itu jamaahnya banyak. Sama aku jangan ngomong jamaah deh. Aku datang ke sini kemanapun, aku nggak berkepentingan dengan dia punya jemaah berapa ratus ribu. Aku nggak berkepentingan, aku hanya berkepentingan di tanah Sunda itu manusia harmoni titik. Kenapa? Karena kalkulasi itu juga nggak berlaku ketika pemilu. Loh, jangankan kita, pendeta juga kalau nyalon banyak yang nggak kepilih juga. Ya kan? Gak ada jamaah kita 300.000 semuanya milih, kagak ada. Sudahlah, nggak boleh lagi politisasi. Para pendeta juga nggak boleh lagi sama tokoh politik bercerita lagi nanti di zaman saya nggak usah lagi. Jangan mematerikan spiritualitas, terlalu murah harganya. Ya Pak. Sudahlah. Gitu loh. Saya dan konsistensi saya menjaga jalan hidup ini yang saya jaga. Pada akhirnya kan kalau ngomong, kalau dulu kan takut banget KTP itu ikatnya lepas. Terus kalau pakai ikat terus nanti disangkanya wiwitan kan jadi gak dipilih. Perasaan aku tiap pemilihan menang terus. Let's go. Sekarang itu 385.000 tanpa nyawet. Tanpa nyawet. Ya kalau kasih amplop pada tim kan wajar. Pemimpinnya nggak punya perasaan, orang datang ke rumahnya pulangnya nggak diongkosin, gimana sih? Belum jadi aja udah pelet, apalagi udah jadi. Tapi RI 1 mah nggak perlu kampanye, nggak perlu ngeluarin duit. Kita suruh
KDM udah duduk manis di lembur Pakuan, nyangu, sholat, udah ngasih makan ikan kayak ngapain kayak ngasih makan domba kayak udah diem aja di lembur Pakuan. Kita yang kampanye cuy. Ya kan? Karena banyak juga politik kan untuk atas nama Tuhan, atas nama perjuangan dianya makin kaya. Yang berjuangnya kerek terus. Kita ini berjuang ya kita ini kamu nambah istrinya, nambah rumah. Orang yang anak buahnya yang berjuangnya sehingga politik saya ingin selalu politik kebahagiaan. Saya tuh nggak pernah mau mobilisasi orang itu, saya nggak mau. Saya hadir pada ruang bahagia, ruang wayangan, ruang sastra. Ya kan, kenapa kan ini selalu gelar acara malam hari? Kalau siang orang kerja. Orang kerja kita harus mikirin dia nggak kerja itu ongkosnya berapa. Kalau malamnya cukup sama artis lawak ketawa kenapa? Karena esensi beragama bagi saya itu bahagia. Karena di surga itu tidak ada yang marah-marah. Iya sih, harusnya. Sering dimakan. Nah orang Sunda menjenaka. Yang serius orang Batak. Batak kenal. Makanya orang Batak cocok jadi pengacara, jaksa. Orang Sunda nggak cocok bertegaan. Iya kan? Orang Kacau jadi hakim. Dan kemudian juga wajahnya tidak menyerahkan, tidak takut. Makanya orang Sunda jarang jadi penagih utang. Orang Sunda jarang jadi debt collector. Gimana? Begitu datang mengambil motor, ternyata istrinya anaknya lagi sakit, nggak jadi. Mau datang lagi ngambil bank emok, nagih lagi nangis, nggak jadi. Makanya saya ini dari dulu itu bukan tipe untuk jadi pengusaha. Kenapa? Saya itu bisa mengumpulkan tapi nggak bisa menyimpan. Nggak bisa, saya itu hitung-hitungan itu nggak bisa. Udahlah, kalkulasi rezeki itu Allah yang ngatur. Sudah rezeki akan hadir dari mana? Ngapain hitung-hitungan? Dia kan begitu tuh. Kalau hidup ini masih hitung-hitungan, tidak memiliki kepercayaan terhadap kemahakarya, Gak usah ngitung dia. Kalau untuk rakyat. Anjay. Eta bapak kita semua. Bapak Aing, bapak Maneh. Ya, tapi benar tuh yang dia sampaikan di akhir tadi ya. Bahwa dia tidak pandai berhitung, itu betul. Seperti kita tahu. Kalau untuk mencari kan dibilang bisa ya, jago ya, cari. Itu tadi, anggaran dicari. Habis itu dikasih ke masyarakat. Nggak dihitung tuh. Ber. Wah, nanti kayak gue mau nonton yang lainnya. Wah, ini sih keren lagi nih. Itu kenapa orang pada betah nonton dia pidato, ceramah atau apa. Ini kayak berasa ceramah. Dan ini tadi seluruh rangkaian narasinya menurut gue itu bisa untuk seluruh agama apapun. Walaupun tadi sedang berbicara dengan jemaat-jemaat gereja GBI ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah di Kota Bekasi, nggak tahu acaranya apa tadi gue lupa tuh. Itulah KDM ya. Dan bersyukur banget kita punya KDM. Paling tidak ada harapan ya. Dan mudah-mudahan nanti KDM selamanya diberikan amanah yang diberikan bingung udah nggak bisa ngomong lagi gitu gua. Pokoknya tetap memperhatikan rakyat selama hidupnya KDM lah. Pokoknya itu deh, udah gua bingung, udah tambah ngaco nanti gua ngomongnya. Ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lu semua. Is a wrap, bungkus.